Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Adlink. Jadi pada kesempatan ini saya hanya memberikan versi sebagai siswa ataupun peserta. Nah, sebelum kita masuk ke Adlinknya, mungkin saya beritahu dulu apa sebenarnya Adlink itu. Jadi Adlink itu merupakan sebuah aplikasi, bisa digunakan di Android, bisa digunakan di PC ataupun laptop. Tentunya Adlink ini berbasis online. Jadi kalau tidak ada jaringan tidak bisa kita mengakses Adlink ini gitu. Nah, kemudian Adlink ini sebetulnya berfungsi untuk menghemat waktu guru ataupun dosen dalam memberikan pembelajaran. Kemudian juga bagaimana cara siswa guru mengatur jadwal, mengatur komunikasi dengan peserta didik ataupun mahasiswa. Jadi dengan Adlink ini banyak keuntungan ataupun kelebihan yang bisa kita ambil dari manfaat dari aplikasi ini. Nah, baik, untuk mengakses Adlink ini tentunya kita bisa menggunakan beberapa browser ya. Semua browser mungkin bisa kita menggunakan Edge, bisa kita menggunakan Chrome, bisa juga kita menggunakan Mozilla Firefox, Safari dan sebagainya. Yang penting bisa untuk browser gitu. Nah, untuk pada tutorial ini saya akan menggunakan Google Chrome yang mungkin sering kita gunakan. Jadi yang pertama kita harus masuk dulu di Google browsernya, kemudian kita ketik Adlink, enter. Nah, disinilah tampilan utama dari Adlink ini. Nah, Adlink ini disponsori oleh Sevima tentunya. Nah, dia support dengan via WA gitu. Nah, kemudian ini Adlink dia ada upgrade ke Pro. Berarti kalau kita upgrade ke Pro ya, mungkin ada pembayaran yang harus kita transfer untuk membeli semua fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh Adlink ini. Nah, untuk versi mahasiswa, jadi saya tidak masuk sebagai pengajar. Jadi kita di sini tidak bisa mengedit bagaimana caranya mengatur jadwal dan sebagainya karena kita tidak punya akses ke situ. Jadi untuk tutorial ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses atau masuk ke Adlink ini. Ya, untuk masuk kita klik masuk saja. Kemudian ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan halaman untuk login ke Adlink ini. Ada dua versi, kita bisa masuk di Siakat, kita juga bisa di Google. Nah, tentunya kalau di Google ini kita sudah terdaftar di kampus, email kita sudah masuk di kampus dan sudah didaftar oleh pihak admin kampus, admin Adlinknya di sana. Nah, sama dengan Siakat. Siakat ini untuk pendaftaran pertama tentunya kita harus masuk di sini untuk mendaftar. Kemudian kita masuk ke alamat email, kemudian institut, masukkan, misalnya saya contohkan nama email ini Herman, kemudian kita pilih cari institut agama tempat perguruan tinggi kita atau sekolah kita yang sudah terdaftar di Adlink. Saya coba masuk di Yayan Parepare ya. Oh, nama lengkap ya, sorry ya, di sini bukan institut tapi nama lengkap Herman. Kemudian kata sandi, kemudian kita ulangi kata sandi di sini, kemudian daftar. Itu untuk daftar Google. Nah, ini nanti email kita akan didaftar oleh pihak kampus dan akan terkoneksi langsung dengan Adlink gitu. Itu kemudian kalau sudah terdaftar oleh pihak kampus, kita tinggal masuk di via Siakat. Kita tinggal pilih saja perguruan tingginya seperti Yayan Parepare, kita ketik di sini saja untuk share Parepare. Ini sudah muncul. Jadi dua di sini ada Stein, ada Parepare. Sekarang sudah Institut Agama Islam Parepare. Username tadi yang sudah didaftar. Username itu biasanya kita pakai NIM ya, NIM kampus. Kalau saya mau tahu NIM saya, saya lupa. Biasanya saya masuk di Sispo saja dulu. Sispo yang Parepare. Nah, di sini sudah tersimpan otomatis NIM saya, jadi saya tinggal copy saja. Kemudian saya paste di sebentar ya. Sini. Paste, kemudian sandi ini tadi yang pada saat pendaftaran kita simpan ya. Kemudian kita masuk. Oke, ini halaman utama, halaman beranda dari Adlink tersebut ya. Ada beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah. Nah,
sebelum kita lebih jauh mengumpas tuntas dari menu-menu ini, kita coba dulu lihat profil kita. Jadi profil ini bisa kita edit ya. Kita lihat kelas. Nah, kita bisa edit di sini. Nah, nama, kemudian deskripsi, ya apakah mahasiswa pasca IAIN sarjana, kita bisa ketik mahasiswa pasca sarjana S2 PAI gitu. Kemudian website, kalau punya website ya, kebetulan saya punya blogger, mungkin saya masukkan saja dulu. Ini blog saya. Saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Kemudian ini nomor yang terhubung dengan WA, jenis kelamin, kemudian disimpan. Ya, data telah tersimpan. Ya, itu untuk profil ya. Kemudian untuk pengaturan ini tidak perlu dihubungkan. Sekarang kita masuk coba di beranda. Di beranda adalah history atau jejak materi yang sudah pernah kita lalui. Nah, kebetulan tadi malam saya belajar tentang difusi dan inovasi teknologi PAI oleh Dr. Muhammad Dahlan MA. Ini 10 jam yang lalu. Nah, ini kemudian nah, ini history semua. Nah, kemudian ada juga teman yang membagikan materi untuk di persentase. Jadi semua jejak histori yang sudah kita lalui ada di di beranda ini ya. Gitu. Kemudian untuk ruang kelas, ini adalah kelas yang kita lalui sekarang ya. Kebetulan saya sekarang sudah semester 3. Nah, jadi mata kuliah yang sementara saya jalani ada 4, dosennya juga ini ada, pesertanya juga, kemudian lengkap dengan jadwalnya gitu. Cuma jadwal ini kadang di pihak dosen ada yang meminta perubahan, jadi kita menyesuaikan saja tergantung dari dosennya. Kemudian di ruang kelas kita coba di obrolan ini, kalau misalnya kita ingin mengobrol atau ada kirim-kirim pesan dengan teman sekelas, ini kita bisa gunakan fasilitas ini. Kita tinggal cari saja kontaknya, dengan siapa kita ingin mengirim pesan, ya, kemudian kita klik. Ini juga ada ya, bisa kita ini dengan pihak kampus kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya gitu ya. Kemudian jelajah, ini berita-berita informasi umum yang biasanya diupload oleh pihak dari Edlink sendiri ya, berita-berita kalau misalnya ada promo dan sebagainya ya. Itulah untuk beranda, ruang kelas, obrolan, dan jelajah. Nah, sekarang kita coba lihat di jadwal minggu ini. Di sini menunjukkan bahwa jadwal yang akan berjalan ya, jadwal yang sementara berjalan. Nah, contohnya seperti sekarang ini, sekarang hari Kamis tanggal 8 Desember ada dosen nanti akan masuk ya, sesi ke-14. Ini tentang praktek teknologi dan media pembelajaran PAI, itu pukul 15.40 17.20. Nah, di sini kita bisa lihat, cek harinya. Hari Selasa ada juga metode pendidikan PAI, Rabu difusi dan Universitas PAI, kemudian Kamis praktek teknologi dan media pembelajaran PAI. Nah, besok ini ada pengembangan evaluasi PAI dan mahasiswa itu. Jadi di sini kita bisa cek jadwalnya. Nah, jadi selain dari sini kita bisa melihat notifikasi ya, ini namanya notifikasi. Semua notifikasi atau histori yang sudah dibikin atau dibuat oleh dosen dan sebagainya. Misalnya kalau ada dosen yang sudah membagikan link Zoom-nya, itu langsung terbaca di sini ya. Ada video konversi di pusingnya, ini langsung muncul seperti ini deh. Nah, kemudian kebetulan ada juga yang teman yang memberikan tanggapan, itu muncul semua. Jadi ini adalah notifikasi atau pemberitahuan ya, semuanya ada di sini. Nah, kemudian ini bisa digunakan di versi Android, kemudian bisa digunakan juga di laptop dan maupun PC. Ya, mungkin itu saja
pembahasan saya untuk tentang menggunakan link ini versi mahasiswa ya, jadi bukan tenaga pengajar, karena kami tidak bisa menggunakan atau memberikan tutorial tentang bagaimana caranya sebagai tenaga pengajar atau dosen, karena kita belum diberikan akses ke situ. Jadi saya hanya memberikan tutorial saja bagaimana menggunakan heading ini versi sebagai mahasiswa ataupun sebagai tenaga peserta didik dalam menggunakan heading ini. Nah, untuk keluar kita tinggal klik nama, kemudian kita keluar. Ya, itulah mungkin yang sempat saya berikan pada kesempatan ini. Ya, semoga tutorial ini memberikan informasi atau pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.